Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lebih konsen dan lebih nyaring ya, karena sudah agak siang. Nanti juga masih ada Syekh Fadil Fuad Al-Madini. Hadza sah? Al-Madini, nah. Fadi Fuad Al-Madini, insyaallah badaan ulqiya hadhil muhadarah qalilan atau qiqatain pada antum ya Syekh. Marra ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi biar yang sampai belakang kita bisa intibah ya, untuk kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Pondok Pesantren At-Tawazun yang dirahmati Allah wa ta'ala, wabil khusus guru saya, guru kita semua. Mic-nya ini sudah sering mati waktunya makan siang. Jadi mic aja kalau baterainya nggak kuat itu kadang-kadang mati, kadang-kadang hidup. Nah begitu juga penceramah kalau sudah lapar itu kurang kuat itu tekanannya. Yang kami hormati guru kita semua, pengasuh Pondok Pesantren At-Tawazun, Kiai Haji Dr. Musyfiq Amrullah LCMS. Beliau ini satu lighting dengan kakak saya Abdurrahman Nafis, sama-sama alumni Pondok Pesantren Darul Rahman. Mungkin sepengetahuan saya, alumni Darul Rahman inilah yang mencetak banyak-banyak kiai baru dengan bikin pesantren sendiri. Saya mendengar itu alumni pesantren Darul Rahman yang bikin pesantren sudah 270 lebih alumninya. Jadi ini manfaat yang besar bagi umat karena santrinya membuat pesantren. Mudah-mudahan nanti alumni-alumni pesantren At-Tawazun menjadi cucu dari pesantren Darul Rahman dan santri-santrinya bikin pondok pesantren. Karena pesantren itu seperti pesantren Darul Rahman yang saya tahu tak terlalu mengejar formalitas. Meskipun pada akhirnya alumninya juga punya titel formal. Karena apa? Santri disiapkan bukan mencari kerja tapi menciptakan lapangan kerja. Ini tepuk tangannya kurang kompak, tepuk tangan lagi. Yang kami hormati Kiai Haji Asep Nuruzzaman, penceramah kita. Saya nggak kuat kalau kencang seperti beliau suaranya ini. Ya, mungkin beliau ini istrinya lebih dari satu. Tanda-tanda kencangnya ini. Soheh, sepertinya. Jadi tampang-tampang orang yang lebih dari satu istrinya tuh beda dengan Kiai Musyfiq yang istrinya hanya satu. Satu di sini dan satu di sana.
Yang kami hormati Kiai Haji Anang Jauharuddin, Ketua Basnas yang hadir pada kesempatan kali ini. Kalau sudah ada Ketua Basnas itu sudah di Kalimantan. Ini teman-teman Kiai Musyfik dan teman-teman kakak saya Kiai Haji Mustafa Megeni LCMA yang tadi sudah memberi sambutan, Kiai Haji Alwan Surya, ya, Kiai Haji Faisal Ali Nurdin dan Kiai Haji Umar Yadi. Terus ada teman saya namanya Abdul Magoni. Ini ulama besar. Ya, ulama besar ini. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memanfaatkan waktu yang singkat ini acara perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik santri, siapa kita? Murid siapa kita? NKRI. Yang benar itu merayakan atau memperingati Maulid Nabi. Siapa yang bilang memperingati? Yang bilang merayakan? Kayaknya yang benar cuma sedikit, yang banyak yang salah ini. Ya. Tadi dalilnya sudah dibaca oleh Kiai Musyfik Amrullah. Kalau Maulid Nabi itu merayakan. Kalau Isra Mi'raj itu memperingati. Kenapa merayakan? Karena fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dirayakan. Di Maroko itu kalau perayaan Maulid Nabi itu karnaval dan ada petasan-petasan. Di kita kalau perayaan Maulid Nabi itu menampilkan karnaval-karnaval dengan seni budayanya. Kalau ada Maulid Nabi, Maulid dan kita merayakan dengan berbagai cara. Bahkan kita bisa mengeluarkan harta yang banyak. Kenapa? Karena senang dengan hadirnya dan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi merayakan, namanya merayakan macam-macam. Ya, Abu Lahab merayakan dengan memerdekakan Suwaibah al-Aslamiyah. Dirayakan dengan apa? Memerdekakan budaknya. Nabi Muhammad merayakan dengan apa? Dengan puasa. Ketika Nabi ditanya, "Su'ila an shaumi yaumil isnain yauma wulidtu wa yauma ub'atsu," kata Nabi, saya dilahirkan dan saya diutus. Jadi Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dirayakan. Di apa? Kalau Isra Mi'raj itu diperingati. Kenapa? Diingatkan kita ada kekuasaan Allah di luar nalar manusia. Maka harus ingat ada Allah yang maha kuasa. Saya ingin menyampaikan tentang rukunnya Maulid Nabi menurut As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa. Kalau pesantren saya tidak ragu karena pesantren pasti baca ini. Sekarang saya ini banyak diundang juga. Teman-teman sebelah yang dulu tidak maulid dan sekarang sudah banyak yang merayakan Maulid Nabi, tapi caranya nggak sesuai. Maulid Nabi cuman kajian, setelah kajian pulang, itu nggak sah Maulid Nabinya. Maulid Nabi cuman ceramah, setelah ceramah pulang, itu nggak sah Maulid Nabinya. Yang apa Maulid Nabi yang sah? Ada 4 rukun Maulid Nabi baru sah. Ada berapa? Yang pertama Maulid Nabi itu harus ijtima'un nas, kumpul-kumpul. Sampai ada Syekh Fadi Fuad min Libnan yahduru fi hadzal majlis lihtifali maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farhan bi maulidihi, karena senang dengan maulid Nabi. Itu kumpul-kumpul, yajtami'una min anha'il alam. Kumpul-kumpul itu rukun yang pertama. Kalau ada maulid Nabi sendirian itu bukan maulidan tapi itu dewean. Ya, itu yang pertama. Yang pertama kumpul. Yang kedua, qiraatu ma tayassara minal Qur'an. Ada baca Al-Qur'an. Harus ada baca Qur'annya tadi dengan indahnya.
Orang Indonesia ini kalau sudah lomba internasional suaranya itu paling melengking dan menang di internasional. Orang Indonesia kalau sudah ke luar negeri itu pasti menang, yang sering kalah kalau di dalam negeri. Ya, teman-teman yang jadi dosen di Lebanon, jadi dosen di Jepang, jadi dosen di Amerika, itu pasti menjadi orang hebat, penemu-penemu yang tak pernah ditemu di dunia ini. Dosen-dosen kita, tapi nyampe di Indonesia pasti kalah dengan para makelar. Itu orang Indonesia itu kalau mau hebat kemana? Keluar. Maka tadi alumni At-Tawazun cerita Syekh Fadi Fuad, ada yang meneruskan kuliahnya sampai ke Global University di Lubnan. Kata ya Syekh, ada nyampe ke sini. Jangan sampai di sini. Banyak santri-santri dan sekarang santri sudah bisa mengglobal dan bisa menguasai dunia. Termasuk adalah harapan besar santri-santri dari pondok pesantren At-Tawazun. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga dari maulid Nabi itu adalah harus wariwayatul akhbaril waridati fi mabda'i amrin Nabi. Ada cerita tentang Rasulullah. Nanti saya akan ceritakan. Jadi kalau ada maulid Nabi tidak cerita Rasulullah, cerita yang lain, berarti maulid Nabinya itu tidak sah, harus diulang di tahun depan. Harus ada cerita tentang Nabi. Nanti kita jelaskan. Yang keempat adalah summa yamuddu lahum simatu ya'kulunahu wa yansarifunahu. Yang keempat harus ada makan-makan. Setelah makan-makan baru pulang. Jadi ibu bapak kalau nanti tidak dikasih makan-makan jangan pulang. Setuju? Jadi orang yang tak mau maulidan tapi cinta Rasul itu hanya dapat berkah. Tapi orang yang cinta Rasul lalu maulidan, selain dia dapat berkah, insya Allah kiainya pulang bawa berkat. Kiainya bukan jamaahnya. Ibu bapak sekalian, kita ini mengingat Nabi, merevitalisasi cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa mengungkapkan cinta? Kalau santri dengan santri itu cara mengungkapkan cinta dengan apa? I love you. Aku cinta kamu. Aku sayang kamu. Ibu-ibu yang sekarang sudah umur 40 tahun pernah nggak suaminya mengatakan cinta? Pernah? Ya Allah kasihan. Pak, mana kok sepi bapak-bapak ini? Pak, jangan lupa di antara obat selain memberikan uang belanja kepada istri, setiap pagi mengucapkan cinta kepada istrinya. Karena apa? Mengucapkan cinta itu bagaikan obat kuat bagi sang istri selain memberikan uang belanja. Betul Bu? Meskipun kurang cantik bilang aja cantik. Bohong yang boleh itu adalah kepada istri untuk menggembirakan kepada istrinya. Nah, tepuk tangan bapak-bapaknya ini. Bapak ibu sekalian, coba kita sekarang kecil-kecilan saja. Nih adik-adik saya yakin nih masih hafal. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Malik bin Fihir bin ya, itu udah pada lupa ya. Bin Kinana bin Uzaimah bin Ma'ad bin Adi bin Adnan. Coba ibu bapak sekalian, coba ingat-ingat. Kalau kita ingat ibu bapak, anaknya siapa ibu? Tahu nama bapaknya kan? Nama bapaknya lagi siapa nama kakeknya? Ingat. Bapaknya kakek tahu enggak? Kakeknya laki lagi tahu enggak? Udah hilang. Disinilah ibu bapak kita belajar menjaga keturunan, hifdzun nasl.
Saya mau tanya ibu bapak sekalian, Nabi Muhammad orang tuanya bapaknya Abdullah meninggal pada saat umur berapa? Dalam kandungan berapa? 6 bulan. Ibunya meninggal Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad umur berapa? 6 tahun. Setelah 6 tahun ibunya meninggal, diasuh siapa? Kakeknya. Berapa tahun dia diasuh oleh kakeknya? Berapa? 2 tahun. Sampai umur 8 tahun. Setelah umur 8 tahun Nabi Muhammad diasuh siapa? Abu Thalib. Saya mau tanya, Abu Thalib masuk Islam apa enggak? Abu Thalib meninggal pada saat Nabi hampir melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan pada saat meninggal, Abu Thalib itu juga tidak berikrar syahadat. Saat mau nazak didatangkan oleh Rasulullah SAW, didatangi, kemudian dibilang, ya ammi qul la ilaha illallah asyhadu laka indallah. Wahai pamanku, katakanlah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nanti saya akan bersaksi di hadapan Allah. Tapi apa kata Abu Jahal? Enggak usah ikut-ikut agamanya Muhammad, enggak usah ikut-ikut. Apa? Ikut aja agama yang dulu-dulu orang-orang tuanya, enggak usah ikut Nabi Muhammad. Padahal Abu Thalib itu adalah orang yang merawat Nabi Muhammad, yang membela Nabi Muhammad, tapi tidak masuk Islam. Disitulah turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kita tidak bisa memberi hidayat kepada anak-anak kita, kepada orang yang kita dakwain. Yang bisa memberi hidayat adalah Allah. Ibu bapak bisa dilihat fenomenanya. Anak-anak kita mau mondok itu hidayat. Anak-anak kita yang mau masuk ke pesantren at-tawazun itu hidayah dari Allah. Tak banyak anak-anak usia sekarang yang mau meninggalkan media sosial, meninggalkan main-main, dan penuh waktu untuk belajar ilmu Allah. Ini hidayah dari Allah. Bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang hafal Quran itu bukan orang-orang yang di keluarga berlimang harta. Bukan orang-orang yang banyak dengan kekayaan, tidak. Kadang-kadang hidup sederhana, Allah berikan hidayahnya dengan anak-anak yang halim, alim dan penghafal Al-Quran. Jadi hidayah dari Allah. Maka bersyukur mau datang ke pesantren begini, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, itu harus kita bersyukur, diberi kenikmatan ibadah, kenikmatan mencintai Rasulullah, dan insya Allah bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, tadi dijelaskan berkenaan dengan bulan Oktober dan pesantren. Pesantren inilah cara mewarisi Nabi. Jadi kalau ingin mengambil warisan dari Nabi, ke pesantren. Nabi punya 2 warisan. Yang mengukak pada kita adalah iman dan ilmu. Dan ilmunya tidak cukup dengan iman tanpa dengan akhlak. Adik-adik semua pasti hafal dan paham. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ilmu. Annal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warrasu al ilma faman akhadha faqad akhadha bihadzin wafirin. Ibu bapak dapatnya di pesantren. Jadi kalau anaknya masuk pesantren, berarti kita dan keluarga kita dan keturunan kita sudah mulai masuk untuk mengambil apa? Warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sunan Ampel tahun 1421 Masehi yang disebut dengan pesantren pertama di Indonesia. Awalnya apa? Sekedar orang datang ingin belajar kepada Sunan Ampel. Dari berjauh-jauh mereka bikin pemondokan, maka disebut dengan pondok pesantren. Ciri-ciri pesantren ini apa? Di antaranya adalah ada pengasuh pesantren yang muta'ammikun fiddin, yang mendalami agama dan mendalam di bidang agamanya. Sekarang pesantren banyak mau ditiru, Bu, banyak sekarang yang mau niru pendidikan pesantren yang disebut dengan namanya boarding school.
Ya, boarding artinya sekolah berasrama, itu bahasa Inggris aja. Tapi biasanya apa bedanya Pak boarding school dengan pesantren Pak? Kan sama-sama belajar agama, iya. Sama-sama berasrama, iya. Apa bedanya dengan pesantren Pak? Boarding school tidak ada pengasuh pesantren yang bertanggung jawab pada seluruh proses aktivitas di dalam boarding school. Tapi pesantren pasti ada kiai yang itu mendalam ilmunya, saat yang bersamaan mengajarkan tata krama akhlak kepada santri-santrinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada perbedaan yang mencolok dalam umurun dunyawiyah pesantren dengan boarding school. Apa? Kalau boarding school itu bayarnya mahal. Di sonono, di paling baratnya Jakarta, masuknya saja ibu bapak 350 juta. Berapa? 350 juta itu duit semua, nggak campur daun. Itu duit semua. Bulanannya berapa bulanannya? 18 juta bayarnya. Dan tidak boleh terlambat. Kalau di pesantren-pesantren kadang-kadang ditolerir. Silahkan kiai anak saya silahkan bekerja, ngabdi, ngambil barokah. Udah nggak tahu-tahu bapaknya sampai selesai. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, terbukti pesantren adalah pendidikan yang ada sebelum kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Jadi adik-adik nggak usah kecil hati dengan pesantren. Ya, saya cuman pendidikan pesantren. Jangan bilang cuman pendidikan pesantren. Saya alumni pesantren. Begitu. Saya alumni pesantren. Saya santri bersama-sama. Saya nggak usah kita minder. Teman-teman di Sorbonne tuh ada yang alumni pesantren kuliah ke sana. Saya beberapa tahun lalu 2011 saya ke Oxford, ada alumni pesantren. Saya pergi ke Jepang, di situ ketemu dengan dosen profesor alumni pesantren. Saya datang ke Australia, itu ada alumni pesantren yang ada di Canberra. Saya datang ke New Zealand, itu ada di sana dosen yang alumni pesantren. Di Indonesia, alumni pesantren yang jadi presiden ada Gus Dur. Yang jadi wakil presiden ada siapa? K. Ma'ruf Amin. Yang jadi menteri nggak kehitung, yang jadi anggota dewan tidak terhitung, yang jadi pejabat tak terhitung. Maka kita tidak boleh minder, harus percaya diri. Pesantren adalah pendidikan terbaik dan tertua di Indonesia. Makanya dihargai Bapak Ibu sekalian dengan undang-undang pesantren. Ini nanti tanggal 22 ada Hari Santri Nasional, HSN. Hari Santri Nasional itu menghargai tentang perjuangan santri. Dari mana bisa membela tanah air ini? Dari mana? Karena punya akidah, punya syariah yang hubbul waton minal iman. Tanggal 21 tahun 1045 pada bulan Oktober, ulama se-Jawa dan Madura kumpul ketika Belanda sudah mau mulai menyerang kembali atas nama membela Indonesia dari jajahan Jepang. Apa yang dikeluarkan oleh Ki Hasyim Asy'ari? Hukumnya wajib membela negara dan kalau mati adalah mati syahid. Apa alasannya Pak? Katanya Ki As'ad Syamsul Arifin, kenapa kita wajib membela tanah air? Karena pada saat kita berwudu, kita adalah menggunakan air. Ketika kita sujud ke tanah. Maka kita Bapak Ibu sekalian membela tanah air adalah orang-orang yang berjuang jihad di jalan Allah. Dan kalau mati, mati syahid. Man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Man qutila duna dinihi fahuwa syahidun. Man qutila duna nafsihi fahuwa syahidun. Bal fi riwayatin akhar man qutila duna ardihi fahuwa syahidun. Orang
yang berjuang terbunuh karena membela agama, berjuang terbunuh karena membela hak dirinya, orang yang berjuang terbunuh karena membela tanah airnya, maka kalau mati dia adalah mati syahid. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu maulid Nabi itu mengenang, bergembira karena kita sudah punya patron di dalam kehidupan ini. Teladan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyebarkan ilmunya. Kenapa perlu gembira, Pak? Ada pesantren ini karena ada Nabi Muhammad. Kita semua ini terlahir dalam keadaan baik sesuai dengan Islam, sesuai dengan tuntunan Allah. Itu karena ada Nabi Muhammad. Coba ibu bapak sekalian, bagaimana kumpul laki perempuan kemudian beranak pinak terus, caranya gimana kalau nggak ada Nabi Muhammad? Bisa dibayangkan, kumpul laki perempuan nggak tahu syariah menjadi kumpul kebo. Orang laki perempuan hubungan antar keduanya adalah haram. Tapi dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadilah pernikahan. Maka laki perempuan suami istri itu kalau malam Jumat hukumnya malam lainnya wajib katanya. Alhamdulillah masih kuat semua ini. Oleh karena itu Bapak sekalian, kita ungkapkan kegembiraan ini, cinta pada Rasulullah. Gimana cara mengungkapkan cinta? Dengan bersolawat. Ya. Tadi kalau cinta kita, saya cinta kepada istrinya. Kalau cinta kita Pak, dengan solawat. Dan di bulan maulid inilah kita bersolawat. Dan setelah itu bersedekah di antara kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hanya solawat yang Allah mengerjakan sendiri dengan cara memberikan rahmat kepada kita. Hanya solawat yang malaikat yang mengucapkan sendiri dengan cara minta ampun istighfarnya. Dan hanya solawat yang kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Nabi Malaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyadaka ya sa'ad ya karimal walidaini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Ibu, cara ulama ngajari kita tuh dengan bersenandung tapi selawat. Ya Nabi salam alaika. Jadi kita menyampaikan salam, solawat dengan cara yang nyaman. Orang yang nggak ngerti bilangnya bid'ah karena nggak ada di zaman Nabi, karena nggak ngerti dianggapnya solawat itu baku. Padahal solawat itu intinya adalah mengucapkan salam dan menyampaikan doa kepada Allah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ulama mengajarkan kita marro'a wajhaka yas'ad. Syarat umat Islam menjadi muslim sejati kalau bisa punya sifat marro'a wajhaka yas'ad. Kalau ngelihat wajah Nabi itu menyenangkan. Ciri-ciri pemimpin yang baik ketika ketemu, ketika melihat itu menyenangkan.
Jadi kalau ngelihat Presiden Prabowo, ibu-ibu, bapak-bapak merasa senang, berarti pemimpin itu berhasil. Kalau melihat kiai-kiai, dilihat oleh masyarakat, oleh santrinya, menyenangkan, meneduhkan, itu berarti berhasil. Bapak-bapak di rumahnya, anaknya pulang, istrinya pulang, ketemu dengan bapaknya, merasa tenang dan menyenangkan, berarti bapak pemimpin rumah tangga yang berhasil. Demikian juga ibu-ibu, kalau di rumahnya itu menyenangkan bagi bapak-bapak, bagi anak-anak, berarti ibu itu berhasil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu saat datang seorang sahabat ingin bertanya pada Rasulullah. Kemudian ia dengan membawa pertanyaan-pertanyaan yang berat, ketemu wajah Rasulullah, hilang semua masalahnya. Saya nggak tahu kalau ketemu dengan Pak RT, Pak RW itu kalau punya masalah hilang masalahnya atau tambah masalah. Kalau tambah masalah berarti harus memperbaiki kepemimpinannya. Itulah Bapak Ibu sekalian diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus menjadi pribadi yang menyenangkan. Marro'a wajhaka yaz'ad. Al muslimuna man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang Islam dimanapun bisa bikin ketenangan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, karena masih ada syekh yang harus menyampaikan, saya ingin berpesan. Di media sosial kasus berkenaan dengan Al-Khazini Buduran, Masya Allah, Ruwaibidah, orang yang nggak ngerti masalah itu komentar seenaknya dan memaki pondok pesantren. Seakan-akan dia adalah orang yang paling tahu dan tidak tahu kalau omongannya menyakitkan orang lain. Bahkan mungkin fitnah kepada orang lain. Itu bedanya orang yang beriman dan tidak beriman. Kita yang beriman Bapak Ibu sekalian mau berkomentar satu huruf di dalam media sosial itu dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tapi mereka lupa apa yang mereka katakan adalah seakan-akan lepas begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalaulah Bapak Ibu sekalian itu roboh kesalahan, tapi tidak ada mensrianya, tidak ada niat jahatnya. Tapi ini menjadi evaluasi bagi kita bahwa pendidikan pondok pesantren adalah pendidikan anak negeri. Ada sebelum negeri ini tidak boleh dibedakan dengan pendidikan negeri. Pendidikan negeri dibantu, pembangunannya cakep, gaji gurunya besar, fasilitas kayak seperti halnya rumah rakyat ada. Di sini pendekatannya bukan pendekatan kriminal, tapi pendekatannya adalah pembinaan, karena anak negeri adalah punya hak yang sama untuk mendapat pendidikan yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu saya sering menyerukan, monggo dievaluasi, silahkan diperiksa, tapi tidak untuk mencari kriminalnya, tapi mengantisipasi terjadinya beberapa pesantren tua, pesantren yang nggak sadar dengan konstruksi, silahkan diperbaiki. Karena kiai itu hampir semuanya kiai, ya mungkin ada satu dua, hampir semua kiai tidak ada yang diinginkan kecuali ingin mencetak anak negeri, anak-anak muslim yang hebat yang nanti akan membangun negeri ini. Oleh karena itu silahkan diteliti, nanti dibantu. Apakah berhak mendapatkan APBN Pak? Kalau pembangunan saja di negeri boleh, orang main sepak bola hanya main bola dengan kakinya boleh mendapatkan APBN, apalagi orang yang akan diperbaikin otaknya, diperbaikin moralnya, dan akan membangun negeri ini, maka lebih utama untuk mendapatkan APBN. Jadi bukan hal yang dosa untuk kita mendapat APBN, dan kita bukan anak tiri, kita ada anak negeri yang juga ikut memerdekakan negeri ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberi bimbingan yang baik ke arah yang lebih baik, anak-anak kita menjadi berhasil, ya, menjadi anak yang soleh dan solehah dan akan membangun negeri ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.